Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man tayaqqana wa tahaqqaqa wa amila biha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, masih tentang tema Al-Hajj, rukun Islam yang kelima. Ibadah haji pada dasarnya adalah kewajiban setiap muslim. Tetapi karena Allah Maha mengetahui berbagai kondisi hamba-hambanya, maka terkait dengan ibadah haji ini digarisbawahi oleh Allah dalam surat Ali Imran 97, manistata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi tolok ukurnya adalah kemampuan finansial selain pemahaman masalah keilmuan. Ya. Harus ada kemampuan finansial. Apapun atau bagaimanapun caranya. Tanpa kemampuan finansial itu memang secara teknis terkendala dan mengalami kesulitan melaksanakan. Tetapi mau tidak mau mendorong setiap muslim untuk berkemampuan menjalankannya. Mau tidak mau. Bahkan kalau dikaitkan dengan pertanyaan Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu afdalul iman?" Ayyu afdalul iman? Ayyu afdalul a'mal, maaf. Apa amal yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, imanun billahi. Summa maza. Lalu apa lagi, ya Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah. Summa maza. Qala hajjum mabrur. Ya. Jadi amalan yang paling utama itu pertama adalah imanun billah. Beriman kepada Allah. Yang kedua, jihadun fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah atau memperjuangkan tegaknya ajaran Islam. Yang ketiga apa? Hajjum mabrur. Jadi amalan yang utama yang ketiga adalah haji mabrur.
kaum wanita sebetulnya banyak bertanya-tanya kepada Nabi. Diwakili oleh Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, hal alan nisa ijihadun? Qala na'am. Alaihinna jihadun la qitala fi. Al-hajju wal umrah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah wanita juga harus berjihad? Kalaupun boleh berjihad, lalu apa jihad para wanita ini? Qala Nabi menjawab, na'am. Para wanita pun harus berjihad. Alaihinna jihadul la qitala fi. Kepada kaum wanita diwajibkan berjihad tanpa harus berperang seperti laki-laki. Yaitu al-hajju wal umroh. Berhaji dan umroh. Berarti haji dan umroh itu menjadi pengganti dari perang. Karena kaum wanita tidak disertakan ikut perang di Badar, di perang Uhud dan perang-perang lainnya. Wanita tidak diwajibkan untuk ikut perang. Tapi kalau ingin mendapatkan nilai jihad fisabilillah, maka cukup dengan melakukan haji dan umroh. Jadi kalau dilihat dari nilainya, seluruh kaum muslimin wajib memenuhi undangan ini. Ya. Seluruh kaum muslimin wajib memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana dalam Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tu karijalan ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amik. Gitu ya. Ketika diundang untuk melaksanakan ibadah haji, maka setiap muslim berbondong-bondong dari berbagai pelosok desa, dari berbagai pelosok kota, dari berbagai pelosok penjuru negara, semua datang berduyun-duyun menuju satu tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah uniknya pelaksanaan ibadah haji. Tetapi karena ada kaitan dengan manistato'a ilaihi sabila, kan ukuran berhaji itu dalam surat Ali Imran, ya. Quran surat Ali Imran itu diungkapkan dalam surat ayat berapa? 97, ya. Jadi ketentuan berhaji berlaku bagi seluruh muslim ketentuan ibadah haji itu berlaku bagi seluruh muslim yang memasuki kriteria manistato'a ilaihi sabila. Manistato'a ilaihi sabila. Ya. Nah itu. Manistato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melaksanakannya. Lalu standar kemampuannya dibagi dua. Ya. Standar kemampuannya ada dua kriteria. Pertama, surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala takfu, ini ukuran mampu ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun.
Ini ukuran paling utama. Berangkatlah melaksanakan ibadah haji dengan pemahaman akan ilmu haji. Itu kuncinya. Jangan melaksanakan ibadah haji dengan kebodohan. Tidak ada maksud saya mengatakan orang-orang yang berhaji bodoh-bodoh. Enggak. Tetapi kalau berhaji disertai dengan pemahaman ilmu, dengan wawasan-wawasan keilmuan, dapat diyakini dan dipastikan berhasil meraih mabrur. Gagal mabrur kalau tanpa pemahaman. Nah, di situ ribetnya. Khawatir orang-orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji ini tidak disertai dengan pemahaman. Minim pemahaman, bagaimana mungkin menjadi mabrur nilai haji? Ya. Dan itu diperkuat oleh penjelasan Nabi. Dalam hadis, Nabi juga mengungkapkan, ma ubidallahu afdalu min fikhin fiddin. Ya, ma ubidallahu afdalu min fikhin fiddin. Tidak ada pelaksanaan ibadah yang paling utama melainkan berdasarkan fikhin fiddin. Fikhin adalah pemahaman yang mendalam terhadap seluk-beluk ajaran Islam, khususnya mengenai bab haji. Tapi kalau sudah berwawasan ilmu, pelaksanaan ibadah haji itu pasti ada kaitan dengan komitmen 2 kalimat syahadat, ada kaitan dengan sholatnya, ada kaitan dengan zakatnya, ada kaitan dengan ibadah saumnya, semua mengkait kalau paham ilmunya. Jadi melaksanakan ibadah haji jangan ada kesan terpisah dengan tata cara ibadah yang lain. Makanya rukun ibadah haji itu masuk ke dalam kategori rukun Islam yang kelima, ya, rukun Islam yang kelima. Nah, ini pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat saum, kelima haji. Yang ini yang 4 tidak ada kategori manis tato'ah. Tapi pelebah kalimat al-hajj ini statokta ilaihi sabila. Jadi kalau terkait dengan al-hajj nih yang ke sini ini statokta ilaihi sabila. Yang terkait dengan haji saja ada kalimat ini statokta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakannya. Mampu di sini apa? Tadi wala takfu ma laisa laka bihi ilmun ma ubidallahu afdalu min fikhin fitin. Jadi kategori mampu itu pertama pemahaman dulu, bukan biaya. Ada orang yang berangkat haji tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Betul nggak? Iya. Jadi artinya biaya itu nomor kedua, nomor ketiga. Nomor pertama itu tetap pemahaman. Di situ kuncinya, dengan haji akan memberikan sebuah perubahan besar, baik kepada pribadinya secara personal ataupun kepada umat secara komunal. Jadi efeknya itu kalau dipahami untuk apa berhaji, ada efek positif kepada dirinya, ada efek positif kepada seluruh umat Islam dimanapun adanya. Nah, itu pentingnya berangkat berhaji berdasarkan pemahaman. Karena bukan hanya persoalan haji saja, seluruh rangkaian ibadah dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan kebodohan. Sesat. Nggak nyampe ke tujuan. Belok ke sana kemari kalau nggak dengan pahaman.
berhaji tapi tidak nyunah, misalkan berhaji tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariah, atau berhaji tidak menghasilkan kesadaran. Karena ada hadis begini, sayati ala ummati zamanun, prediksi Nabi ya, sayati ala ummati zamanun yahujjuna wa yasumuna wa yusalluna wa ma fihim mu'minun. Nah, ini problemnya. Jadi kata Nabi, saya ti ala ummati zamanun yahujjuna wa yasumuna wa yusalluna wa ma fihim mu'minun. Nah, kalau Nabi mengatakan begini berarti dari awal pahami terlebih dahulu ilmu. Bukan mendahulukan berangkat karena punya biaya, tapi pemahaman akan haji diabaikan. Nah, ini gagal. Kemungkinan besarnya gagal dalam berhaji kalau pemahamannya diabaikan. Makanya yang paling utama itu manis tato'a ilaihi sabila. Dalam Ali Imran 97, dalam hadisnya ini tato'a ilaihi sabila. Dan ingat, jangan pernah memisahkan ibadah haji dengan yang lainnya. Sama. Kedudukan syahadat dengan sholat, dengan zakat, dengan saum, dengan haji, sama kedudukannya sebagai pembinaan. Jadi syahadat pembinaan, sholat pembinaan, zakat pembinaan, saum pembinaan, haji pembinaan. Ini adalah 5 faktor pembina, 5 faktor pembinaan kesadaran. Kuncinya dari 5 pelaksanaan ini, ujung-ujungnya sama, lahirnya takwa. Sama, takwa lahir. Ketaatan kepatuhan melaksanakan perintah Allah dengan menjauhi segala jenis-jenis yang dilarang. Kuncinya itu. Jadi seakan-akan dengan melaksanakan ibadah haji itu lebih paripurna keislaman dibanding yang lainnya. Sama kedudukannya, sehingga tidak boleh dipisahkan. Yang 4 dipisahkan dengan haji hanya karena ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Enggak begitu. Tetap harus dilaksanakan. Jadi kita harus mengutarakan 2 kalimat syahadat setiap hari, kita harus melakukan sholat setiap hari, kita juga harus mengeluarkan zakat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ukuran yang ada dalam Islam, kita juga harus melakukan saum sesuai dengan contoh-contoh para nabi, dan kita pun harus melakukan ibadah haji. Jadi tidak boleh dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Jadi syahadat, sholat, zakat, saum, haji merupakan 5 faktor yang dapat menstabilkan iman kita. Tapi kalau tanpa pemahaman keilmuan, berhaji sih berhaji. Sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman menimpa umatku, dialami oleh umatku. Akan terjadi di kehidupan umatku satu zaman. Yahujjuna, mereka berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji. Wa yasumuna, serentak bareng-bareng melaksanakan saum di bulan Ramadan atau saum-saum lainnya. Wa yusalluna, setiap hari mereka mengerjakan sholat. Wa ma fihim mu'minun, tapi tidak menghasilkan iman.
berhajinya tidak meningkatkan iman, saumnya tidak meningkatkan iman, salatnya pun tidak meningkatkan iman. Kalau saya dengar ucapan Nabi seperti itu ada di zaman Nabi, saya pasti bertanya, apa penyebabnya tidak melahirkan iman? Maka pasti Nabi menjawab seperti ini, yaitu melakukan peribadahan tanpa pemahaman ilmu. Mereka mengerjakannya dengan kebodohan. Kemungkinannya begitu Nabi menjawab. Mereka melakukannya dengan kebodohan. Oleh karena itu, orang-orang yang belum berangkat haji lebih baik dibekali dulu keilmuannya, pemahamannya gitu. Ya. Kalau nggak disertai dengan pemahaman berat. Nah, ini kan konteksnya bagi yang mampu. Tetapi tidak seluruh umat Islam mampu di bagian yang kedua. Kalau pemahaman mungkin banyak yang sudah paham. Tapi urusan biaya, banyak yang tidak memiliki biaya. Tidak sanggup bayar, apalagi naik. Biaya haji kan naik terus. Tidak sanggup dengan biaya seperti ini. Ya, yang kedua, belum siap untuk bekal yang ditinggalkan dan bekal untuk bawa ke Mekah. Bekal dalam perjalanan teu aya, keur ditinggalkeun ge teu aya. Oleh karena itu, sanggup menjalankannya adalah masuk ke dalam kategori azad warrohilah yang kedua. Ya. Azadu warrohilatu. Ya. Azad warrohilah. Kalau yang pertama wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang kedua adalah azad warrohilah. Ini yang satu, ini yang kedua. Azad biaya transportasi, arrohilah bekal dalam perjalanan. Nah, kedua ayat. Ya, walaupun biaya akomodasi makan segala udah dijamin. Nah, kita udah bayar, sudah include. Tapi kadang-kadang perlu ada bekal. Harus ada bekal. Nah, ini yang kedua, azad warrohilah. Nah, kalau terkait dengan azad warrohilah, diyakini tidak semua muslim bisa melaksanakan karena faktor biaya, maka sebetulnya Allah dan Rasul telah memberikan jalan keluar. Untuk poin kedua nih, jalan keluarnya. Kenapa diperlukan jalan keluar? Sebab kedudukan ibadah haji dengan saum, zakat, sholat, syahadat, kedudukannya sama. Berarti sama-sama harus dilaksanakan. Jadi syahadat harus diucapkan tiap hari, sholat harus dikerjakan tiap hari, saum juga harus dilaksanakan sesuai dengan waktu saum, ibadah haji pun harus dilaksanakan. Tapi karena ini stato tak ilaihi sabila, maka ya Rasulullah, illam nastati. Sahabat nanya ke Nabi, bagaimana bagi kami yang tidak mampu? Nah, maka muncullah hadisnya. Jalan keluarnya apa? Illam tastati, ya. Illam tastati fasumu yauma arofatin. Illam tastati fasumu yauma arofah. Jika kalian belum mampu atau memang tidak mampu, maka solusinya adalah saumlah kalian pada hari wukuf Arafah. Jadi saum berbarengan dengan wukuf Arafah.
Maka disebut saum apa? Saum Arafah. Kenapa disebut saum Arafah? Karena saum dilaksanakan berbarengan dengan wukuf di Arafah. Tanggal berapa berarti? 9. Kalaupun tanggal 9-nya ada perbedaan, maka yang paling aman adalah ikuti saja wukuf. Itu paling aman. Ya kan kata satu kelompok tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Sekelompok lain tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Ahad. Pan liur gituan mah. Sudah saja. Pasumu yauma Arafatin. Siapa yang punya hajat Arafat siapa? Yang punya hajat Arafat siapa? Ya di sana. Nah, itu orang ngayakeun sorangan di dieu, bedakeun maneh. Sudah saya ikuti. Kapan hukum Arafah? Itulah kita saum Arafah. Kenapa yang diambil oleh Nabi saum Arafatnya sebagai pengganti daripada pelaksanaan ibadah haji? Alasan yang paling masuk akal adalah al-hajju Arafatun. Inti daripada ibadah haji adalah Arafat. Ini ya, al-hajju Arafatun. Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Berhaji tanpa wukuf di Arafah, balikan deui. Ulangi lagi tahun depan, tahun yang akan datang. Karena hakikatnya belum berhaji kalau tidak menjalankan wukuf. Karena intinya itu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka arti haji apa? Arti haji adalah arafu. Al-arafu atau arafatu. Arti haji. Saling mengenal muslim satu dengan muslim yang lain. Dari berbagai penjuru dunia. Dipertemukan kan di wukuf. Paham ya? Nah inilah solusi. Apabila tidak mampu atau belum mampu tahun ke tahun, maka gantinya adalah laksanakan saum Arafah. Bertepatan dengan wukuf di Arafah. Apalagi kira-kira? Ada lagi, tidak hanya saum sekali. Tapi ini intinya. Saum Arafah itu intinya. Tapi komplementasinya menjadi lengkap ibadah kita sebagai rukhsah yang tidak berhaji adalah berikutnya. Fasolli li rabbika. Fasolli li rabbika. Yang diterjemahkan dengan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Kenapa disebut sholat Idul Adha? Karena beres sholat berkurban, menyembelih hewan kurban. Bagi kita disebut Idul Adha, hari raya kurban. Secara letterlet begitu, hari raya kurban. Maka bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, pertama saum Arafat tanggal 9, kedua sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan jamaah haji melempar jumroh tanggal 10. Tapi tidak selesai sampai di sini. Wanhar, berkurbanlah. Ya, wanhar, berkurbanlah. Nah, bagi yang mampu berkurban harus berkurban. Ya, bagi yang mampu berkurban harus berkurban. Karena kalau mampu berkurban tidak berkurban, kata Nabi, man wajada saatan falam yudhohi, ya, falam yudhohi fala musallana. Nah, bagi siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka tidak diperkenankan ikut sholat Idul Adha bareng-bareng. Yang malawani ngalaksanakeun nanti. Maneh mah beunghar teu kurban, tos sholat ieu wanita. Kamu mah mampu berkurban kok tidak berkurban. Udah, enggak usah sholat Idul Adha bersama kami. Di zaman Rasulullah itu pala musallana, tidak diperkenankan ikut sholat Idul Adha bersama Nabi. Kalau mampu berkurban tapi tidak berkurban.
Eta. Cuman berkurban tuh sesuai dengan haji adalah kemampuan, jangan berkurban dengan cara nganyuk heula. Nginjem ka tangga hayang korban atau meunang. Karena kalau tidak mampu nggak usah. Tapi pengalaman Rasulullah ketika beliau tidak memiliki uang untuk kurban, maka beliau sudah menyiapkan 2 pisau. Pisau yang pertama untuk memotong leher sapi atau kambing, pisau yang kedua untuk menguliti dan memotong-motong daging dan tulang. Artinya apa? 30 ekor disembeli oleh beliau sendiri. Kurbannya orang lain. Itu ketika Nabi tidak kurban. Jadi artinya apa? Bagi yang tidak kurban, untuk mengambil nilai kurban, maka terjunlah ngurus pemotongan, pengulitan, itu caranya. Mencit kalau memang sudah punya keahlian. Nah, jadi itu ya. Ilam tastati pasumu yauma arafah, kemudian pasolli li rabbik dan wanhar. Berkurbanlah. Nah, inilah pengganti bagi orang yang tidak berhaji tanpa harus mengeluarkan biaya 61 juta atau barangkali 70 jutaan lah. Itu kudu ngeluarkan duit 70 juta, tapi nilai hajinya dapat. Ya, nilai haji mabrurnya dapat. Asal setelah terlaksana semua ini ada perubahan dalam diri kita, ya sama dengan yang haji mabrur. Sama dengan yang haji mabrur. Atau al-jum'atu hajjul masakin. Al-jum'atu hajjul masakin. Nah, ternyata dengan menekuni Jumatan ini adalah hajinya orang-orang miskin. Tapi kalau ingin meraih mabrur, maka pelaksanaan Jumatannya dari jam 10 sudah datang. Lain papadori-padori. Fenomena Jumatan mah selalu ingin datang belakangan, tapi begitu beres pulang duluan. Wah, jauh tina mabrur itu. Kalau ingin mabrur, datanglah dari jam 10. Sok we di masjid bermuhasabah, bermunajat. Tuh, dari jam 10. Setelah selesai sholat Jumat, jangan pulang. Diam di masjid sampai asar. Itu demi meraih mabrur hanya haji itu. Karena di zaman Rasulullah hari Jumat itu yaumul utlah. Hari libur. Bukan hari Ahad liburnya. Kalau di zaman Rasulullah libur itu hari Jumat. Makanya Jumat itu dipakai rihatun nafsi di masjid tuh, ngarehatkeun pikiran, ngarehatkeun jiwa dengan mengisi Jumat dari jam 10 sampai asar. Itu baru bisa meraih mabrur. Nah, inilah ya jalan keluar bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pada saatnya mampu berhaji? Apakah tidak perlu berhaji karena sudah meraih nilai sama? Ya berhaji juga mampu pada akhirnya. Lebih afdol lagi kalau begitu. Ini yang harus dipahami. Ini dijelaskan adalah dalam rangka memberikan jalan keluar bagi yang benar-benar tidak berkemampuan melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah ya rahimakumullah, antara kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji, tapi karena manis tato'a ilaihi sabila, maka bagi yang lam yastati ada solusi, yaitu laksanakan saum Arafat, laksanakan sholat Idul Adha, laksanakan berkurban, ya, dan laksanakan Jumatan. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.